Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Brebes, Jawa Tengah, yaitu Mbak Nuna. Dan pastinya keren banget ini kisahnya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Kisah misteri hilangnya Rosa. Jawa Barat, sekitaran tahun 2003. Matahari sudah terik. Kami siswa kelas 2 SMP yang masuk kategori sekolah menengah pertama terbaik di kota itu, tengah berbondong-bondong pulang menuju rumah masing-masing. Sudah menjadi tradisi, berangkat dan pulang ke sekolah, kami selalu naik angkutan umum. Dan di saat sedang menunggu angkot yang lewat sejak tadi yang selalu penuh, aku pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Mut, aku mau bicara. Ya, itu Romi. Dia adalah anak guru bahasa Indonesia. Dan tak kenapa, tiba-tiba saja dia datang menghampiriku sendirian. Biasanya, Romi selalu pulang bersama ibunya, Bu Neneng, yang merupakan guru bahasa Indonesia, dengan sepeda motornya. Lena, teman yang pulangnya satu arah denganku, akhirnya memberikan kami ruang untuk bisa bicara berdua. Masih di tepi jalan, hanya berjarak sekitar 2 meter, Romi dan aku berdiri saling berhadap-hadapan. Besok, tolong, jangan deket-deket kayak gini lagi. Gak level. Kamu itu mendingan buruan deh naik angkot, kalau nggak mau kepanasan dan tambah hitam kulitnya. Sekonyong-konyong, Romi pun lalu meninggalkan aku dengan santainya. Aku terperangah, tidak percaya dengan keusilan dan keabstrakan sikapnya itu. Ingin rasanya aku mengambil batu, lalu melemparkan ke arahnya, tapi aku tahan. Kenapa itu anak? Tanya Lena yang mendekat setelah melihat Romi pergi. Gak jelas, emang gak pantas jadi anak Ibu Neneng. Beda jauh banget sama sifatnya. Aku sudah teramat geram atas semua tingkah lakunya. Kamu kan baru kenal dia aja, Mut. Ini kan baru 2 minggu kita masuk kelas 2. Itu artinya masih panjang proses perkenalan kita satu sama lain. Kan banyak yang baru pertama kali sekelas bareng. Ya, jadi wajar aja kalau ada yang rese. Ntar juga lama-lama akrab. Lena coba menenangkan aku yang sudah ingin menangis saking kesalnya. Kamu kenapa sih, Len? Selalu belain aja Romi. Apa jangan-jangan kamu naksir dia ya? Tanyaku penuh curiga. Enggak lah. Romi kan udah ada gebetan. Tuh si Asti, anak OSIS. Takut dilabrak aku kalau sampai suka sama dia. Lena langsung membantah tuduhanku. Ya, memang masuk akal. Asti dan gengnya memang kerap membuat aksi so jago dan juga so keren. Padahal dari segi kecerdasan dan kepintaran mereka semua jauh di bawah rata-rata. Aku pun akhirnya pulang. Oh ya, namaku Mutia. Aku tinggal di rumah bersama ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Ayah dan ibu tiriku menikah sekitar 1,5 tahun lalu. Selain kami bertiga, di rumah juga ada 2 kakak tiriku, namanya Teh Nuri dan Aa Bayu. Teh Nuri sudah bekerja, sedangkan Aa Bayu masih duduk di kelas 3 STM kala itu. Sepulang sekolah, aku pun langsung disuguhi cucian piring. Di rumah kami, tempat mencuci piring terletak di samping rumah alias terpisah di bagian luar. Aku pun harus melalui pintu belakang lalu kembali berjalan ke arah samping. Di dekat tempat cuci piring,
terdapat sebuah pohon asem yang super besar yang meskipun sudah 1 tahun lebih aku tinggal di sini, kehororannya tetap saja terasa mencekam. Apalagi jika aku mencuci piring di kala subuh, ya apa boleh buat? Aku harus menurut apapun perintah Ami. Itu adalah panggilan untuk ibu tiriku. Setiap kali aku sedang mencuci piring, keanehan kerap aku rasakan. Seolah seperti ada seseorang yang terus saja mengawasiku, tapi aku tidak tahu siapa. Keadaan di sini selalu sepi. Hanya ada sebuah pohon asem tinggi besar dan juga sepetak empang yang berisikan ikan lele. Di sekelilingnya adalah lahan kosong yang tidak terlalu banyak pepohonan. Beruntung, hari masih siang. Jadi aku pun bisa sedikit merasa aman. Kulanjutkan pekerjaan mencuci piring ini agar aku bisa segera masuk ke dalam rumah. Baik Tenuri ataupun Abayu sama-sama pendiam. Mereka berdua jarang bicara, tapi mereka juga malas bergerak. Sehingga hampir semua pekerjaan rumah akulah yang menyelesaikannya. Setiap sore, aku pun kembali bertugas membersihkan lantai, menyapu lalu mengepelnya. Halaman rumah pun sama, harus dibersihkan dari dedaunan kering di setiap harinya. Aku hanya bisa bersabar dan menerima setiap perlakuan berbeda ini karena ayahku yang bekerja di kota dan jarang pulang. Tidak ada siapapun yang bisa membelaku kalau sudah berada di posisi seperti ini. Malam pun menjelang. Aku tidur seperti biasa, tapi aku di sini mengalami keanehan. Saat mataku sudah terpejam cukup lama, aku mengalami sebuah mimpi. Rupanya, kejadian mencekam di tempat cuci piring terlalu kuanggap hal serius hingga terbawa sampai ke alam buaya. Di alam mimpi, aku yang sedang mencuci piring, tapi ada yang berdiri di belakang dan selalu saja mengawasiku persis seperti ketakutanku selama ini. Memang, seolah seperti ada yang selalu mengintip setiap kali aku berada di samping rumah dekat pohon asem. Aneh, mimpi ini terasa sangat nyata sekali. Kutolekkan kepala ke sana kemari, hingga di satu titik aku menemukan seseorang yang kukenal sebagai kuncen kuburan alias tukang gali dan juga tukang bersih-bersih kuburan. Dia tinggal persis di belakang empang lele milik ayahku. Orang-orang memanggilnya Mang Engkos. Di dalam mimpiku, Mang Engkos bahkan mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan masuk ke dalam rumah pun masih dia ikuti. Benar-benar mimpi yang aneh sekaligus mencekam. Keesokan harinya, seperti biasa, aku bangun sebelum adzan subuh. Setelah berwudu, aku mengaji sembari menunggu waktu sholat sampai akhirnya selesai menunaikan ibadah sholat subuh 2 rakaat. Aku masih duduk di kamar. Ada rasa enggan saat aku harus kembali dengan aktivitas mencuci piring. Jadi aku tunggu beberapa menit sampai langit agak terang. Akan tetapi, Ami langsung marah kala melihatku yang hanya dia mematung tanpa melakukan apapun. Eh, kamu mau diem di sini aja? Emangnya semua ini gratis apa? Hah? Ingat, ini rumah Ami, ngerti? Bapak kamu mah rumahnya di sana, jauh. Sana, kalau kamu mau tinggal sendirian di rumah itu, pergi aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tinggal di sini, ya harus tahu diri dong. Ami mulai mengomeliku. Aku sangat amat terpaksa melakukan tugas yang paling aku hindari ini. Bukan karena malas, tapi aku takut. Semilir angin menghembuskan sensasi dingin sejuk di kulit tanganku. Aku menjadi bergidik dan pori-pori kulitku menebal. Meskipun takut, aku memilih fokus menata tumpukan piring dan perkakas serta mulai menggosoknya satu persatu. Jangankan untuk menoleh ke sana ke sini. Aku hanya ingin segera menyelesaikan tugasku ini dan masuk ke dalam rumah. Tapi di saat bersamaan, aku justru mendengar suara batuk-batuk dari arah belakang. Karena terkejut, aku pun segera menoleh dan betapa terkejutnya aku. Rupanya
Di sana sudah berdiri Mangkos, laki-laki berusia 50 tahunan itu menatapku tajam dengan penampilan khasnya, yakni sarung yang dililitkan di leher. Aku yakin dia pun sama terkejutnya karena pada akhirnya ketahuan mengintip. Batuk-batuk itu pastinya di luar prediksinya. Suasana menjadi hening karena Mang Kos juga hanya diam saja. Melawan rasa takut seorang diri memang sulit. Tapi aku yakin Mang Engkos pasti tidak akan berbuat macam-macam. Ya, memangnya mau apa dia? Pikirku kala itu. Hari-hari berikutnya, Mang Engkos pun sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi justru malah terang-terangan menungguiku di dekat empang setiap kali aku mencuci piring. Mimpi burukku malam itu seolah menjadi nyata dan aku semakin ketakutan karena di dalam mimpi Mang Engkos bahkan nekat mengikutiku hingga masuk ke dalam rumah. Hari demi hari, aku seperti dihantui rasa takut. Karena siang hari pun, di saat aku sedang menjemur pakaian, Mang Engkos selalu kedapatan ada di sekitaran empang. Ya, aku tentu saja tidak bisa menuduhnya sembarangan, karena rumahnya memang ada di belakang empang lele milik ayahku. Tapi gara-gara mimpi buruk itu, aku terus-menerus memikirkan tentang niat apa yang sebenarnya tersembunyi di hati laki-laki yang berprofesi sebagai penggali kubur itu. Di sekolah pun aku mengalami sedikit kesulitan. Ya, hari ini ada pelajaran komputer dan sejak kelas 1 dulu, guru komputer masih tetap saja Pak Yusuf. Tidak pernah ada guru pengganti. Padahal aku sangat berharap tidak diajar olehnya lagi. Pak Yusuf, sesuai dengan namanya. Mungkin ibunya berharap wajahnya setampan Nabi Yusuf dan memang benar tampan. Mata sipit dengan bibir tipis adalah kombinasi yang lumayan, apalagi usianya masih sekitar 30-an. Mungkin 35 tahun. Ya, Pak Yusuf termasuk ke dalam jajaran guru muda yang ada di sekolah kami. Yang membuatku menghindarinya adalah sikapnya yang sering kali meremas tangan. Dia melakukannya sejak aku masih duduk di kelas 1. Setiap kali keliling ke meja para siswa untuk mengoreksi tugas, ia pasti melakukannya dan anehnya, hal itu dilakukan hanya padaku saja. Setidaknya di kelasku, hanya aku saja korban tindakan asusila yang diperbuatnya. Entah bagaimana di kelas lain. Waktu itu aku memang belum terlalu mengerti. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari jika sikapnya itu sama sekali tidak terpuji. Detik jarum jam serasa berhenti saat aku melihat Pak Yusuf yang mulai datang mendekat. Ingin rasanya aku berlari keluar ruangan, tapi aku sendiri sangat butuh ilmu komputer. Ya, pelajaran ini juga merupakan salah satu pelajaran favoritku. Setiap meja diisi 2 bangku dan 1 komputer. Aku duduk dengan teman yang pembagiannya sudah diatur oleh sang guru komputer itu sendiri. Aku pun heran, kenapa tidak ada yang melihat ke arah kami di saat Pak Yusuf datang. Apakah semua orang sangat antusias dengan benda bernama komputer ini? Sepertinya iya, karena di tahun-tahun ini pelajaran komputer termasuk masih jarang ditemui di sekolah lain. Matanya terlihat sudah berbinar dari kejauhan. Sebaliknya, aku justru malah sangat ketakutan. Mut, Mut, bibir kamu itu, bisiknya seraya meremas tanganku. Teman di sebelahku saat itu sedang absen karena sakit dan tindakan Pak Yusuf kali ini adalah terbilang yang paling berani. Selama ini, dia hanya sebatas mencuri-curi kesempatan untuk memegang lalu meremas tanganku. Sebenarnya, jauh hari sebelum aku menyadari akan keganjilan dari sikap guru komputerku itu, aku sudah mendapatkan firasat lewat mimpi. Aku bermimpi dikejar oleh Pak Yusuf yang saat itu terlihat sangat tampan. Tapi anehnya, aku malah ketakutan. Berbekal dari mimpi itu, aku menyimpulkan sendiri bahwa Pak Yusuf memang sedang berbuat sesuatu yang tidak baik. Walaupun dia guru yang mungkin bermaksud memberikan perhatian dan pelajaran pada muridnya, tapi tindakan seperti itu menurutku tidaklah dibenarkan sama sekali. Aku tidak tahu soal batasan antar guru dan murid.
soal tindakan kekerasan seksual dan pelecehan atau sejenisnya, karena di tahun itu belum banyak informasi yang kudapat selaku siswa SMP. Bicara yang menyangkut masalah seperti itu pasti dianggap sangat tabu, kala itu bahkan cenderung tidak sopan. Ya, kupikir kasih sayang guru mungkin diwujudkan dengan sikap demikian. Tapi mau dilihat dari sisi manapun, tindakan Pak Yusuf ini sudah tidak bisa dikatakan wajar. Aku kembali mendapatkan perlakuan kurang ajar dari guru komputer laki-laki itu dan hanya bisa diam sembari kebingungan. Tapi ada yang berbeda. Kali ini ada sepasang mata yang menatapku dengan tajam. Aku terkejut karena ternyata ada juga yang memperhatikan ke arahku, dan aku yakin dia juga melihat semua perbuatan Pak Yusuf tadi. Di kelas 2 ini memang belum semuanya aku kenal. Banyak di antara mereka yang tidak ku ketahui namanya, termasuk siswi yang baru saja menatapku. Tidak kuduga-duga, selesai pelajaran komputer, aku dihampiri oleh anak perempuan yang menatap ke arahku dan Pak Yusuf di laboratorium komputer. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rosa yang minta dipanggil Ocha saja. Dari percakapan awal kami yang juga masih fase perkenalan itu, aku pun langsung diberitahu bahwa Ocha ternyata adalah kekasih dari Pak Yusuf. Ya, aku pun mengerti sekarang kenapa saat di lab komputer tadi dia menatapku dengan tajam seolah tidak suka. Tapi tunggu dulu, apa katanya tadi? Pacar. Jadi benar, guru komputer itu memang bukanlah contoh guru baik-baik. Aku akhirnya hanya bisa menelan informasi itu dengan perasaan bingung dan justru semakin takut dengan sikap Pak Yusuf tadi. Di sisi lain, aku semakin mempertanyakan soal mimpi-mimpiku. Kenapa aku seolah melihat sesuatu gambaran yang mirip sebuah petunjuk? Malam pun tiba. Aku sudah bersiap tidur. Tidak lupa, aku mengunci pintu karena hal itulah yang paling sering terlupakan olehku. Kembali, di dalam tidurku ini, aku dihantui mimpi buruk. Tapi yang ini jauh lebih mengerikan. Aku diajak bermain oleh sepasang kuntilanak yang mengaku kakak beradik. Mereka terus menempel padaku. Sekeras apapun aku menyuruh mereka pergi, keduanya tetap bersikeras mengikutiku. Bahkan di satu titik mereka kedapatan murka karena aku yang selalu mengusir dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pagi-pagi sekali, keadaan di sekitar rumah sudah ramai orang-orang. Kebanyakan warga sedang bertanya dan membahas kejadian semalam. Menurut informasi, Pak Soleh selaku ustadz di kampung ini mengatakan sudah berhasil menangkap dua kuntilanak. Ya memang, isu pesugihan sedang santer-santernya di desaku, dan Pak Soleh rupanya sedang memburu kuntilanak jadi-jadian itu. Menurut warga, Pak Soleh berhasil menangkap dua sosok kuntilanak itu tepat di atas genteng rumah Ami. Mereka terbang ke sini dan lalu bersembunyi, tapi akhirnya ketahuan oleh Pak Soleh dan langsung segera ditangani. Jadi kuntilanaknya ada dua. Batinku diselimuti perasaan mencekam. Semalam itu berarti adalah sebuah pertanda bahwa memang ada dua sosok kuntilanak di sini. Lagi-lagi lewat perantara mimpi aku bisa melihat ke dimensi yang berbeda, seolah aku mendapatkan potongan kecil atas petunjuk dari sebuah peristiwa. Aku bergidik sendiri tiap mengingat mimpi bermain bersama dua kuntilanak itu. Aku ingat betul detailnya, apa saja yang kami lakukan, bahkan raut wajah penuh amarah yang ditampilkan si kuntilanak saat aku berusaha mengusirnya pun terpatri jelas di dalam ingatanku. Sebenarnya, kalau memang hanya sebatas mimpi, tidaklah menjadi soal. Toh selama ini aku belum pernah sekalipun dihantui sosok setan dan sejenisnya. Tapi malam ini, saat aku sedang berada di dalam kamar mandi, aku mendengar suara kursi plastik yang diseret-seret. Asal suaranya sudah pasti dari dapur yang letaknya berdekatan dengan kamar mandi. Hanya saja, siapa yang ada di sana? Bukankah saat aku masuk ke dalam kamar mandi, keadaan tadi di dapur sepi?
Aku berusaha berkonsentrasi, menuntaskan hajatku, tapi perasaan was-was tetaplah ada sebab suara kursi diseret itu masih terus terdengar dan bahkan kian mendekat, seolah-olah kursinya dibawa hingga tepat ke depan pintu kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, aku sebenarnya sudah gemetar. Aku yakin baik Ami ataupun kedua kakak tiriku tidak mungkin menyeret kursi plastik sampai ke sini. Buat apa? Apa mereka mau mengawasiku dengan duduk di depan pintu kamar mandi? Itu tidak mungkin. Benar saja, di luar sama sekali tidak ada benda apapun. Satu-satunya kursi plastik yang terdapat di dapur rumah ini masih utuh berada di tempatnya semula. Mataku nyalang, menyisir seisi dapur, dan di kesempatan itu, suasananya justru semakin mencekam. Aku yakin ada sesuatu yang hadir dan nyaliku belum seberani itu karena aku masih anak kelas 2 SMP. Jadi, ku putuskan untuk berlari dengan kecepatan super hingga masuk ke dalam kamar. Keesokan hari, saat terbangun dari tidurku, aku kembali dihantui perasaan takut. Sebab aku bermimpi buruk lagi, tapi untuk yang kali ini aku tidak ingin mempercayainya. Tidak mungkin rasanya kalau mimpi yang semalam dijadikan sebuah firasat ataupun pertanda, mustahil. Aku pun menjadi enggan keluar kamar akibat mimpi itu, tapi sebuah ketukan membuatku tidak punya pilihan lain. Ya, jika Ami sudah mengomel, urusannya pasti panjang. Jadi, aku terpaksa keluar kamar dan beraktivitas seperti biasa. Subuh itu, aku beruntung karena tidak menemukan sosok Mang Engkos di mana-mana, tidak di dekat empang ataupun di semak-semak. Ya, dipikir-pikir ngeri sekali memang. Menjadi anak gadis yang tidak mendapatkan perlindungan ayahnya. Ibu tiri yang dianggap bisa menjaga dan juga merawatku nyatanya malah membuatku kesusahan dan juga kepayahan. Aku harus bisa bertahan sendirian dan mungkin Allah memberikan aku pertolongan lewat firasat mimpi sebagai petunjuk bagiku agar aku jadi lebih waspada. Tapi mimpi yang semalam itu pasti tidak termasuk ke dalamnya. Ya, aku yakin itu hanyalah bunga tidur saja. Tapi sejenis bunga bangkai karena mimpinya yang sangat menyeramkan. Selesai mencuci piring, aku menyapu lantai dan lanjut sarapan. Disitulah aku bertemu dengan Aa Bayu. Kami jarang sarapan di satu meja, tapi kali ini Abayu mau makan bersamaku. Seharusnya aku senang di sini, karena Abayu yang mulai mau mendekat atau mengakrabkan diri padaku. Tapi jika teringat mimpi semalam, aku seolah seperti dihantui perasaan takut yang belum jelas alasannya. Selesai makan, kami pun lalu berangkat ke sekolah sendiri-sendiri. Ya, walaupun sama-sama menaiki angkutan umum, Abayu tidak pernah mau satu mobil denganku, dan itu lumrah saja menurutku sebab aku hanyalah adik tiri baginya, tidak lebih. Di sekolah aku bertemu kembali dengan Romi yang sudah beberapa hari ini tidak mengusiliku. Diam-diam aku bersyukur karena dia yang tidak lagi menggangguku sebab posisi duduk kami yang bersebelahan membuatnya nyaris setiap hari membuat keributan denganku. Lena sebagai teman sebangkuku saja sampai keheranan melihat tingkah laku kami berdua yang sangat mirip kucing dan anjing. Ya, tidak pernah akur. Mut, jangan lupa besok kita jatah piket. Potong telat mulu. Gak malu kamu? Benar saja kan? Baru saja aku menikmati saat-saat tenang tanpa gangguan darinya. Romi kembali bertingkah. Tapi memang iya, apa yang dikatakan Romi ada benarnya. Aku selalu datang terlambat karena di rumah aku sangat direpotkan dengan urusan mencuci piring, menyapu lantai, dan lain-lain. Jadi setiap harinya aku pasti datang paling lambat daripada siswa lain. Ditambah besok kesialanku yang mendapatkan jadwal piket bersamaan dengan Romi, anak Bu Neneng, guru bahasa Indonesia yang tidak mirip sama sekali sifatnya dengan ibunya yang baik hati. Siangnya, saat jam istirahat, aku pun dihampiri oleh Ocha. Dia mengajakku bicara berdua. Mut, kamu ada hubungan apa sih sebenarnya sama Pak Yusuf? Aku sungguh kaget kalau mendengar Ocha menyebutkan nama Pak Yusuf dengan entengnya, seolah mereka berdua seumuran. Aku tentu saja menjawab tidak ada, kecuali hubungan antara guru dan murid, dan untungnya di sini Ocha percaya
Tapi apa yang dia katakan selanjutnya malah membuatku tidak bisa mempercayainya. Yusuf sama aku itu mau menikah loh, Mut. Sebentar lagi aku bakalan menjadi istrinya. Ocha tersenyum bangga. Dia pun juga segera merapikan pakaiannya, lalu mengelus perut langsingnya. Membuatku minder saja. Di usianya yang terbilang remaja, Ocha memang dianugerahi tubuh yang sangat bagus. Ya, sudah membentuk sempurna selayaknya wanita dewasa. Kami pun mengakhiri percakapan karena Lena mengajakku ke kantin. Sahabatku itu pastinya ingin tahu apa yang kami berdua bahas barusan, dan aku pun akhirnya jujur kepadanya untuk yang pertama kalinya. Ya, aku mulai menceritakan semuanya. Mulai dari perbuatan tidak wajar yang Pak Yusuf selalu lakukan padaku sejak di bangku kelas 1 SMP, sampai hubungan Ocha dan Pak Yusuf, juga rencana pernikahan mereka yang belum bisa 100% dapat kupercaya. Lena pun di sini sama terkejutnya dan sama-sama tidak percaya. Dia mengatakan bahwa Ocha mungkin saja sedang berbohong ataupun menghayal akan dinikahi oleh Pak Yusuf. Aku pun lalu memintanya untuk tidak membocorkan percakapan kami ini. Biarlah menjadi rahasia di antara kami berdua saja. 2 minggu kemudian, Ocha mulai mengalami perubahan. Di dalam kelas, dia sering terlihat murung dan tidak lagi memiliki teman. Sebenarnya aku merasa kasihan padanya, tapi tidak banyak yang bisa kuperbuat karena pada dasarnya kami memang tidaklah terlalu dekat, dan puncaknya terjadi saat Ocha kemudian bolos sekolah selama 4 hari berturut-turut. Pihak wali kelas pun menanyakan alamat rumah Ocha dan juga daftar siswa yang rumahnya paling dekat dengan Ocha alias Rosa. Akan tetapi, keluarga Rosa justru datang ke sekolah di hari keempat Ocha bolos sekolah. Mereka mengatakan jika Ocha belum pulang ke rumah selama 3 hari. Seisi sekolah pun dibuat gempar dengan peristiwa menghilangnya Ocha. Banyak berita simpang siur tentang kemana sebenarnya Ocha pergi. Aku di sini pun mulai merasakan sesuatu yang tidak enak setiap kali duduk di dalam kelas dan menengok ke belakang, ke arah bangku kosong milik Ocha. Hawanya kini tidak biasa. Mirip seperti saat aku dihantui suara bangku diseret beberapa hari yang lalu di dapur rumahku. Mencekam. Seolah ada intensitas lain yang hadir. Besoknya, aku pun lalu bangun dari tidur dengan keadaan sangat ketakutan. Tentunya setelah kembali mendapatkan mimpi yang tidak mengenakan. Ini adalah mimpi terburuk yang pernah aku alami. Semalam aku melihat Ocha di dalam mimpiku. Gadis bertubuh langsing itu memakai pakaian adat berwarna putih berupa kebaya, tapi dia justru malah tenggelam di sebuah kolam renang. Aku sampai kesulitan bernafas setiap kali mengingat detail mimpi itu karena memang sangat-sangat menakutkan. Hari pertama, aku masih belum membicarakan soal mimpi anehku ini pada siapapun termasuk dengan Lena. Tapi di hari kedua, aku yang memang sudah tidak tahan lagi sebab aku kembali mendapatkan gambaran tentang Ocha melalui mimpiku. Lagi-lagi mimpinya sama, Len. Ocha pakai baju kebaya putih kayak mau akad nikah. Lalu lalu dia tenggelam. Aku menangis karena pikiranku sudah dijangkiti rasa takut. Eh, kamu sudah pernah baca belum, Mut? Kalau kita mimpiin orang yang menikah itu, maka itu pertandanya orang yang itu mau meninggal. Lena bicara dengan nada yang sangat serius, membuatku semakin ketakutan. Astagfirullah, nak. Jangan ngomong kayak gitu ah. Aku beneran takut nih. Pintaku pada Lena yang sejak tadi terus saja membahas soal tafsir mimpi. Ya, dia memang terobsesi dengan hal-hal berbau tahayul dan juga klinik. Ini sudah malam ketiga dan aku kembali didatangi Ocha lewat mimpi. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi dan aku pun lalu terbangun di tengah malam sembari menangis ketakutan. Beruntung ayah sedang ada di rumah kala itu. Dia pun lalu menenangkanku dan juga menemaniku sampai aku kembali tertidur. Ami melihatku dengan tatapan tidak suka. Begitupun dengan Tenuri, tapi tidak dengan Aa Bayu.
Dia terlihat sangat serius menatapku. Meskipun mulutnya diam saja, aku tahu jika dia sedang memperhatikan keadaanku. Di sekolah aku pun kembali menceritakan tentang mimpi aneh ini pada sahabatku, Lena. Nah, di mimpi yang ketiga ini, aku bisa mendengar suara Ocha. Kataku dengan nada berbisik, takut kalau ada yang mendengar. Terus, apa yang dia katakan, Mut? Lena tampak antusias, dia penasaran. Ocha bilang satu kata, Pak, Pak Yusuf. Bibirku kaku seolah kesulitan untuk mengucapkan nama guru komputer itu. Kami berdua sama-sama tahu kalau Pak Yusuf adalah kekasih dari Ocha dan kemungkinan besar hanya kami berdua saja yang tahu akan perihal masalah ini. Setelah mengatakan semua tentang isi mimpiku, aku sempat menoleh ke arah belakang, mencoba mencari jejak keberadaan Ocha di bangkunya yang kini kosong. Di dalam hatiku muncul sebersit pertanyaan. Sebenarnya di mana kamu saat ini, Ocha? Selang 1 hari setelah mimpiku yang ketiga, pihak kepolisian pun datang ke sekolah untuk melakukan penangkapan terduga pelaku kejahatan atas menghilangnya Ocha alias Rosa. Dan orang itu tidak lain adalah Pak Yusuf. Lena dan aku pun hanya bisa menelan ketakutan akibat rentetan firasat mimpi burukku selama 3 harian ini. Ya, rupanya mengurai kasus hilangnya Ocha semuanya adalah petunjuk, tapi aku tidak bisa membacanya dengan benar. Mut, itu artinya loh, kamu itu punya bakat membaca situasi atau masa depan lewat mimpi. Tutur Lena dengan suara yang lirih terdengar sangat berhati-hati. Aku hanya tidak bisa menerima apa yang Lena sebut kelebihan ini. Rasanya terlalu menakutkan bagi seorang gadis kecil sepertiku. Di rumah, aku kembali berpapasan dengan Aa Bayu saat aku baru selesai mandi. Dan entah bagaimana caranya, Aa Bayu tahu-tahu sudah berada di depan pintu sehingga membuatku kesulitan hendak berlalu dari sana. Aku yang hanya memakai handuk untuk menutupi badanku yang basah menjadi sangat risih dan malu kala berdekatan dengannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena Aa Bayu tidak kunjung menggeser tubuhnya. Dia terus berdiri di ambang pintu seakan-akan sengaja menghalangiku. Beruntungnya di tengah kondisi yang canggung seperti itu, Teh Nuri pun datang dari arah depan. Aa Bayu refleks bergerak menjauh. Sikapnya barusan menguatkan dugaanku bahwa dia memang sengaja berdiri di depan pintu kamar mandi ini. Dan sejak saat itu, aku pun tidak mau lagi keluar kamar mandi hanya dengan memakai handuk. Aku pasti membawa baju ganti dan akan memakainya terlebih dahulu barulah berjalan keluar. Malam ini, ayahku tidak di rumah. Dia berangkat tadi pagi untuk kembali bekerja di kota dan baru akan pulang 1 bulan kemudian. Aku sudah memiliki kebiasaan lupa mengunci pintu, tapi akhir-akhir ini justru aku sangat berhati-hati karena aku sering mengalami mimpi buruk itu. Namun entah bagaimana caranya, malam ini aku benar-benar lupa. Saat mataku baru saja terlelap, aku merasakan kehadiran seseorang di tepian kasur. Dia berjongkok mensejajariku, lalu dengan tanpa rasa malu, ia melakukan tindakan yang kurang pantas, bahkan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Ah Bayu, aku terbangun dan langsung bereaksi kaget kala melihat Aa Bayu ada di dalam kamarku. Bibirku basah, entah apa yang baru saja diperbuat olehnya. Tapi aku merasakan sesuatu yang menempel di sana saat aku sedang tertidur. Orang yang kupanggil Aa itu langsung keluar kamar tanpa basa-basi lagi. Aku pun lalu bergegas menutup pintu kamar dan lalu menguncinya. Sebenarnya, tadi itu Abayu sedang apa? Kenapa dia masuk ke dalam kamarku? Aku merasakan keanehan atas sikapnya dan langsung menaruh rasa curiga. Semalaman itu, aku pun tidak dapat tertidur kembali. Aku terus-menerus memikirkan soal mimpiku yang dulu sempat tidak kuhiraukan sebab rasanya terlalu mengerikan untuk dipercaya. Di dalam mimpiku itu, aku bermimpi Aa Bayu melakukan perbuatan tidak senonoh padaku. Di dalam mimpi itu, aku bahkan mengalami banyak sekali kekerasan yang membuatku ngeri dan agak trauma.
Tapi jika memang mimpi itu merupakan sebuah firasat ataupun petunjuk, bukankah hal itu baik? Karena itu artinya aku sudah memiliki persiapan sebelum kejadian mimpi buruk itu menjadi nyata. Lalu, bagaimana dengan kasus Rosa atau Ocha? Ya, setelah Pak Yusuf ditangkap dan diperiksa, kami semua pun dikejutkan dengan sebuah pemberitaan bahwa Ocha alias Rosa sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Motif dan kronologisnya masih didalami, tapi sudah bisa dipastikan Ocha meninggal dunia karena ditenggelamkan di sebuah kolam renang di kawasan villa yang sudah disewa Pak Yusuf untuk berduaan dengan kekasihnya yang sekaligus siswinya itu. Kabarnya Ocha meninggal dunia dalam keadaan hamil. Aku dan Lena pun akhirnya mengerti kenapa Ocha begitu yakin kalau Pak Yusuf akan menikahinya. Kami berdua pun menyesal pernah menertawakan mimpinya untuk bisa menikah. Gadis Malang itu terlalu berharap dan terlanjur memberikan semua yang dia punya pada kekasih pujaan hatinya itu. Mimpiku benar-benar sangat aneh. Semua mengarah ke satu petunjuk, tapi aku belum tahu apakah bakal kejadian atau sudah kejadian. Aku hanya bisa membagi kegundahan hatiku pada Lena seorang. Hanya dia sahabat yang paling aku percaya. Sabar ya Mut. Ya mungkin namanya kemampuan alias bakat itu harus terus diasah. Tapi aku yakin kok, kamu nantinya tuh pasti bisa memanfaatkan dengan baik anugerah ini. Ya kalau sekiranya mimpinya terlalu seram, banyakin aja zikir sama ngaji kalimut. Minta pertolongan sama Allah. Hanya Allah yang bisa nolongin kita kan. Nasihat dari Lena terdengar menenteramkan hatiku yang digempur rasa takut dan juga rasa was-was. Usiaku masih sangat belia untuk bisa dikatakan siap menerima bakat seperti ini, tapi aku bersyukur bisa diberikan gambaran orang-orang yang memiliki niat tersembunyi padaku sehingga aku pun menjadi lebih mawas diri. Lalu, bagaimana dengan Romi? Kenapa aku tidak pernah diberikan gambaran tentangnya lewat mimpi-mimpiku? Bukankah dia anak laki-laki paling rese yang ada di kelas? Bahkan di satu sekolah ini, apa mungkin dia memang sama sekali tidak memiliki niat jahat padaku? Rasanya tanpa memiliki niat, melihat perbuatannya saja sudah bisa kubaca kalau dia memang jahat. Orang yang sedang aku pikirkan tiba-tiba saja mendadak menoleh lalu melihatku dengan tenang. Tumben sekali. Ada apa dengannya? Biasanya dia akan mulai melontarkan lelucon kasarnya padaku. Baginya tiada hari tanpa harus mengolok-ngolokku. Ada apa dengannya? Apa mungkin dia sakit? Atau sudah insaf? Bagus. Mutia, ke kantor sekarang. Kamu dipanggil Bu Neneng. Suara dari salah satu teman sekelasku itu mengejutkan seisi ruangan. Aku pun segera memenuhi panggilan itu dan langsung meninggalkan kelas. Keketuk pintu kantor. Tidak lama, aku lalu masuk ke dalam ruangan yang isinya hanya ada beberapa guru perempuan saja, termasuk Bu Neneng di dalamnya. Mutia, coba katakan dengan jujur. Sebenarnya, apa yang sudah Pak Yusuf lakukan sama kamu? Sudah sejauh mana tindakan asusila yang dilakukan guru bejat itu sama kamu, nak? Suara Bu Neneng yang lembut mampu membuatku terenyuh. Ya, beban yang selama ini ku pendam seorang diri akhirnya luruh bersamaan dengan derai air mata yang keluar membasahi pipiku. Tanpa menjawab, para guru wanita itu sudah tahu kalau aku memang mengalami shock dan juga trauma. Sejujurnya, aku juga merasa malu sekali. Ibu sudah diberitahu sama Romi karena dia pernah lihat kamu diperlakukan kurang ajar waktu jam pelajaran komputer dan langsung melapor. Ya tapi ibu perlu bukti untuk bisa menghukumnya. Dan tiba-tiba saja kasus Rosa mencuat. Ibu hanya tidak mau kamu sampai dia memendam beban ini seorang diri. Kamu juga harus mendapatkan keadilan. Mengerti? Kembali suara Bu Neneng membuatku semakin sedih. Ada perasaan haru menyeruak ke dalam lubuk hatiku mendapatkan perhatian semacam ini. Aku jadi teringat ibu kandungku yang sudah lama meninggal dunia.
Dan aku juga benar-benar tidak menyangka Romi ternyata memperhatikan semua gerak-gerik Pak Yusuf sewaktu berada di ruangan laboratorium komputer. Tapi kenapa sikapnya padaku berbanding terbalik dengan niat baiknya melaporkan perbuatan tidak terpuji itu? Apakah dia tidak ingin terlihat baik? Atau ada yang berusaha dia sembunyikan? Tapi apa? Sejak keluar dari ruangan guru, aku pun kembali ke dalam kelas dengan wajah muram. Air mataku sudah kering tapi menyisakan kemerahan di setiap guratnya. Lena mengusap punggungku tanpa berisik meminta penjelasan apapun. Dia memaklumi kalau memang aku belum siap untuk bercerita. Mendadak, Romi berdiri dari bangkunya dan menghampiriku. Dia lalu meletakkan tisu, juga sebotol air mineral dan sekotak susu rasa stroberi di mejaku. Saat aku menengadahkan wajah untuk melihat mukanya, Romi tetap dengan ekspresinya yang tenang dan tidak mengatakan apapun. Seisi kelas melihat ke arah kami, termasuk Lena. Tapi Romi seolah tidak peduli. Kami saling menatap seperti biasanya. Dahulu, kami bahkan tidak sungkan saling memelototi satu sama lain. Akan tetapi, kini perasaan benci di hatiku untuknya sudah musnah, hilang, raib, entah kemana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mbak Nuna ya. Ini selalu bikin baper nih akhirnya. Jadi memang banyak sekali konflik yang terjadi dalam kisah ini, dan Mutia selaku broken home, keluarganya harus dibesarkan dengan seorang ibu tiri dan ayahnya yang harus bekerja merantau keluar kota. Pulangnya 1 bulan sekali hanya mengakibatkan dia tinggal bersama kakak-kakak tirinya ya, yang satu perempuan satu laki-laki, dan ibu tirinya yang mana dia mendapat perlakuan tidak adil ya. Jadi di sini saya pribadi juga broken home ya. Saya juga dirawat oleh nenek, jadi merasakan sih sebenarnya apa yang dirasakan sama Mutia nih. Dan apalagi cewek itu kan berbeda. Kalau cowok kan bisa berontak, tapi cewek biasanya lebih lebih kurang berani lah. Dan di sini menjadi berakibat terhadap Mutia yang bingung ketika dia menghadapi satu masalah di sekolahnya atas perlakuan yang kurang pantas dari gurunya. Di sini dia bingung harus mengadu sama siapa. Ayahnya keluar kota, merantau keluar kota, di rumah ibunya seperti itu, kakak-kakaknya juga, bahkan kakak laki-lakinya step brothernya melakukan juga sama. Jadi bingung. Tapi hebatnya di sini juga Mutia bertahan ya. Tapi ya itulah, di sini peran penting orang tua dan juga para guru sebenarnya ketika ada yang terjadi kepada siswanya harus mengambil tindakan tegas. Dan saya pribadi juga, saya punya putri di sini juga ingin kita lebih care dan lebih mendorong anak kita untuk berani speak up, untuk berani berbicara ketika terjadi hal-hal yang tidak wajar atau yang janggal nggak hanya di sekolah aja ya, tapi di lingkungan pergaulan juga. Jadi memang ada beberapa anak yang tidak peka, belum sadar gitu. Tapi menurut saya kalau SMP sih, apalagi kelas 2 harusnya sudah peka ya. Jadi mungkin itu sih pesan positif yang bisa kita ambil dalam kisah ini, bahwa orang tua harus lebih care. Dan yang terjadi dengan Mutia, ya walaupun ayahnya kerja jauh, tapi paling tidak walaupun sebulan sekali dia pulang, harusnya disediakan waktu lah ya untuk sedikit berbincang dengan putrinya, menanyakan bagaimana kondisinya, apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi tidak akan berimbas ke pertumbuhannya. Jadi akan membahayakan pertumbuhannya nanti, apalagi dia masih SMP. Di situ sih mungkin ya poin yang bisa diambil. Dan overall kisahnya keren banget untuk Mbak Nuna. Ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya. Ternyata Rosa sudah, ya seperti yang sama-sama kita dengar barusan, setelah dia hamil ya, akhirnya tidak mau bertanggung jawab. Disitulah akhirnya dihabisi. Dan juga kita disajikan oleh kemampuan unik dari seorang Mutia, yang mana dia lewat mimpi ini bisa mendapatkan petunjuk. Tapi memang untuk anak seusia Mutia itu belum bisa mengasah. Tapi apabila diasah, kemudian harinya mungkin dia bisa untuk kemampuannya itu untuk membantu ya, untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Karena saya yakin juga teman-teman banyak lah ya di rumah yang punya kemampuan seperti ini, mungkin yang dari suatu petanda atau dari satu mimpi itu seperti ditunjukkan sesuatu. Jadi kalau memang tidak diasah lebih lanjut, akan hanya menjadi menambah rasa was-was ya, atau menambah ketakutan akan apa yang terjadi. Mungkin sih lebih ke situ.
Kisahnya keren banget Mbak Nuna, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang lebih horor lagi pastinya nih, lebih misterinya lebih dalam lagi. Jadi ciri khas dari Mbak Nuna itu. Dan semoga semua teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Leo Extreme, merasa terhibur dengan kisah barusan, silakan. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share ke teman-temannya atau saudara-saudaranya ya, link video ini supaya bisa ikut terhibur juga. Dan mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa dari diri sendiri, keluarga, ataupun teman-teman sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh. Senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.